Saipul Jamil kembali diperiksa KPK terkait kasus suap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Inilah berita pertama Intens Update hari ini yang mengawali berita-berita heboh lainnya. Datang dari LP Cipinang ke kantor KPK kemarin, Saipul Jamil menebar senyum kepada para awak media yang telah menunggu. Namun sayangnya tanpa banyak bicara, Saipul pun melenggang masuk dan menjalani sekitar 5 jam pemeriksaan. Dan setelah 5 jam diperiksa sebagai tersangka, Saipul yang didampingi tim pengacara angkat suara kepada media. Benarkah meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap, di mana sang kakak tertangkap tangan memberi uang senilai ratusan juta kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun Saipul Jamil kekeh merasa tidak bersalah. Benarkah pihak Saipul Jamil justru menganggap dirinya menjadi korban? Nanti aja ya. Perihal masalah komunikasi dengan hakim pun juga sudah diperiksa, Ibu Iva Sudewi pun juga sudah diperiksa. Tidak ada komunikasi antara Bu Iva dengan Bang Samsul, Bu Iva dengan Ibu Berta. Terlebih lagi Ibu Iva pun tidak pernah berkomunikasi dengan Bapak Rohadi. Jadi ini lebih rentan pada lebih tegas dibilang penipuan. Di sini Bang Samsul, Ibu Berta itu pun juga korban penipuan dalam perkara ini. Ya. Jadi pada informasi itu pun juga diterima berdasarkan informasi yang salah dan informasi yang tidak benar. Dan disitulah ada oknum-oknum pengadilan itu yang kiranya itu menipu, ya. Jadi di sini lebih tepatnya duduknya perkara ini lebih tepat pada perkara penipuan. Ya silakan saja kalau memang ada argumentasi atau pendapat seperti itu. Tentu saja tersangka punya hak untuk berkata bebas, tapi penyidik memiliki bukti-bukti. Meninggalkan Saipul Jamil yang sudah jatuh tertimpa tangga, inilah kebahagiaan Rina Nose yang kemarin berulang tahun ke-33. Lalu seperti apa suasana surprise kepada Rina Nose, di mana acara itu disiapkan sendiri oleh sang mantan suami Ridwan Feberani Anwar. Benarkah hati Rina berbunga-bunga karena mendapat surprise dari orang spesial? Kedekatan Rina dan sang mantan suami memang bukan saja baru tercium. Sebelumnya Rina dan sang mantan suami berlibur bersama di Korea Selatan. Lalu seperti apa sebenarnya proses kembali dekatnya Rina Nose dan sang mantan suami? Benarkah keduanya telah CLBK alias cinta lama bersemi kembali? Lantas setelah kembali merasakan kedekatan satu sama lain, benarkah Rina Nose yang kini cantik dalam balutan hijab siap kembali rujuk dan menikah lagi dengan sang mantan suami? Itulah yang menjadi doa Rina di usianya yang ke-33. Kebetulan bapak itu tadi dia lagi kerja, terus dia tahu aku lagi nggak kerja hari ini, terus akhirnya dia menyempatkan diri untuk ikutan nonton. Nah ternyata dia mempersiapkan semua ini. Tadinya tidak dispesialkan, tapi tiba-tiba setelah begini situasinya jadi seperti sesuatu yang di luar biasanya aja gitu. Jadi dia ini merupakan sahabat saya. Dulu sahabat, dulu partner kerja. Terus sahabatan. Habis itu nikah. Habis itu cerai. Habis itu temenan lagi, sahabatan lagi, terus partner kerja lagi gitu. Nah, itu dia tuh. Masalah jodoh juga aku sih bukannya nggak berusaha, justru aku lagi berusaha untuk memperbaiki diri. Kalau sudah berusaha memperbaiki diri kan jodoh itu cerminan diri kita sendiri. Aku nggak tahu siapa itu, nggak tahu. Pokoknya sekarang mah apa ya? Kan kita bisa berencana kalau mau nikah mah bisa berencana ya. Gue mau nikah sama si B kayak atau apa, ada pikiran bahkan kita mau berencana menikah dengan superstar atau apapun gitu. Tapi kalau untuk masalah hati kan jatuh cinta nggak bisa direncanain ya.
Dan inilah berita intens update terakhir yang datang dari pedangdut Fitri Karlina. Jarang muncul di layar kaca televisi selama 1 tahun belakangan, akhirnya terkuak fakta jika Fitri Karlina menderita sakit jantung selama 1 tahun ini. Sempat syok, depresi, dan putus asa karena harus mencari pengobatan mulai dari dalam negeri sampai ke luar negeri. Seperti apa sakit yang dialami Fitri Karlina? Benarkah sang biduan sering mendapat serangan jantung mendadak sehingga harus selalu membawa tabung oksigen? Lalu benarkah pula banyak dokter telah menganjurkan Fitri Karlina untuk operasi jantung? Sakit jantung selama 1 tahun belakangan membuat Fitri Karlina tak banyak produktif dalam 1 tahun belakangan, terutama dalam dunia tarik suara. Namun seperti apa dukungan dari sang suami yang terus mengalir kepada Fitri Karlina meskipun sang suami sendiri sibuk sebagai pilot? Iya, memang benar. Aku nggak pernah cerita sih sebenarnya. Sebenarnya udah setahunan ini itu aku ada aritmia jantung. Tapi memang nggak pernah aku share sih gitu. Dan sempat ya mau pingsan sih waktu itu dan bahaya banget sih sebenarnya. Sampai aku ke Singapura juga untuk terapi, terus udah sempat ke dokter di sini juga itu direkomenin buat operasi untuk memutus aliran listrik di jantung. Ini alhamdulillah berangsur lumayan lebih baik. Tiba-tiba aja datangnya, kadang lagi santai, kadang lagi tiba-tiba baca skrip, tiba-tiba berdebar-debar, sesek sampai ya mau pingsan gitu, kayak gitu ya. Aku rasa cukup mengganggu, bahkan sangat mengganggu gitu. Tiba-tiba aja kayak udah kayak serangan. Kalau lagi serangannya lagi dapet tuh memang sampai ya 100 lebih sih, 150 lebih detak per menit ya gitu. Dan akhirnya bikin aku sesek sampai mau kolaps. Alhamdulillah sih aku punya suami yang luar biasa gitu. Dia support banget aku sampai akhirnya kita juga perawatan bareng, dia yang bantuin aku juga segala macamnya sampai ke dokter manapun di Indonesia juga, sampai ke Singapura juga. Ya alhamdulillah sih sekarang udah lebih fine. Lalu seperti apa kisah Ashanti dalam menjalani quality time bersama baby Arsy dan Arsya serta Aura dan Azriel? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Menjadi ibu dari 4 orang anak tidaklah gampang. Itulah yang dialami Ashanti setiap hari dengan anak-anaknya. Lalu seperti apa cara Ashanti membagi waktu? Mulai dari mengantar Arsya dan Arsy menjalani perawatan, baby spa hingga pijat untuk anak, sampai quality time bersama Aurel.